Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ordipus Bidel Setiawan, NIM 06 02 1382 53 0089 dengan nomor urut absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa. Oke, pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang dan sikap beragama yang menempatkan keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Tidak bersifat ekstrim, baik terlalu keras maupun terlalu longgar. Menunjukkan nilai-nilai toleransi, kemanusiaan, dan kedamaian. Membantu masyarakat hidup rukun di tengah keberagaman agama dan budaya. Kemudian pentingnya moderasi beragama di Indonesia. Pentingnya moderasi beragama di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, Indonesia negara majemuk, banyak agama, suku, dan budaya. Kemudian yang kedua, perbedaan dapat berpotensial menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian yang ketiga, moderasi beragama menjaga kerukunan dan mengurangi toleransi. Kemudian yang keempat, menjadi dasar terciptanya masyarakat damai, aman, dan saling menghargai. Kemudian, adapun tujuan moderasi beragama. Yang pertama, mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis dan damai. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas dan persatuan bangsa. Kemudian yang ketiga, mengurangi potensi radikalisme, fanatisme, simpatik, dan kekerasan. Kemudian yang keempat, menguatkan sikap saling menghormati antar umat beragama. Kemudian yang kelima, mendorong kerjasama lintas agama untuk pentingnya bersama. Adapun prinsip utama moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian toleransi, menghargai perbedaan keyakinan, tidak memaksa paham kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk paham kepada kita. Kemudian yang ketiga, anti kekerasan, menolak kekerasan atas nama agama dan mengutamakan dialog. Kemudian yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal, menghargai tradisi budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Adapun komitmen kebangsaan. Yang pertama, menjadikan nilai Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian menghormati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kita tidak boleh melanggar hukum yang tertera di NKRI ini atau di undang-undang. Kemudian yang ketiga, mendukung terciptanya persatuan dan tidak memecah belah masyarakat. Kita tidak boleh memecah belah dari suku, budaya, agama, adat istiadat. Kemudian yang keempat, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Kemudian ada toleransi, menghargai kebebasan setiap orang dalam keyakinan dan beribadah. Kemudian membiasakan diri untuk menerima perbedaan dengan lapang dada.
kita tidak boleh menerima pendapat orang lain itu dengan tidak adil atau hanya ingin kita sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan ajaran atau pemahaman agama kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksa untuk orang lain masuk ke dalam agama kita yang kita anut saat ini. Kemudian yang keempat, mengelola perbedaan melalui dialog yang baik dan santun. Kemudian materi selanjutnya ada anti kekerasan. Menolak segala bentuk kekerasan fisik, verbal maupun simbolik atas nama negara. Menyelesaikan perbedaan pendapat dengan dialog dan musyawarah. Kita tidak boleh menyelesaikan pendapat itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita membutuhkan pendapat orang lain dengan cara bermusyawarah. Kita tidak boleh egois. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap damai dan menghindari tindakan provokatif. Kemudian yang keempat, membangun kesadaran bahwa agama mengajarkan kasih sayang dan kedamaian. Kemudian materi yang selanjutnya, akomodatif terhadap budaya lokal. Yang pertama, menghargai kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah. Kita sebagai warga Indonesia harus menghargai kearifan lokal dari berbagai daerah. Contohnya yang ada di Palembang itu kan seperti bajunya, makanan khasnya, terus tarian itu kita harus menghargai. Kemudian yang kedua, menyaring budaya lokal yang pasif untuk dipadukan dengan nilai agama. Kemudian yang ketiga, tidak mudah menghakimi tradisi masyarakat sebagai salah atau menyimpang. Kemudian yang keempat, menjadikan tradisi sebagai sarana memperkuat keharmonisan sosial. Kemudian yang terakhir, kesimpulan, moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, tidak ekstrim dan mengedepankan toleransi. Sangat penting dalam menjaga kerukunan serta keutuhan bangsa Indonesia yang beragam dengan menerapkan nilai komitmen berbangsa, toleransi, anti kekerasan, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Masyarakat dapat hidup damai berdampingan. Moderasi beragama bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh agama, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara untuk menciptakan Indonesia yang rukun, aman, dan bersatu. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.